faedah dan manfaatnya. Pertama, dengan peringatan Maulid adanya rasa ukhuwah Islamiyah antara sesama umat Islam, adanya silaturahmi, menambah ukhuwah. Itulah akan timbul rasa persaudaraan dan situ ada akan timbul persatuan sesama umat Islam dengan adanya peringatan Maulid. Kemudian yang kedua, dengan peringatan Maulid ini kita akan mengungkap kembali sebenarnya sejarah perjuangan Nabi kita. Sebab Nabi kita Muhammad SAW yang sudah berjuang memberikan syariat yang lebih baik harus kita ikuti. Antara lain kita harus kita ingatkannya dengan peringatan Maulid ini. Jadi intinya Maulid ini adalah untuk mengungkap sejarah perjuangan Nabi, supaya kita bisa mengikuti segala syariatnya dan segala sunnah-sunnahnya. Itu diantara faedah daripada Maulid. Jadi jangan kita lihat dari segi dasar hukumnya, tapi yang kita lihat substansinya, isinya Maulid itu seperti itu. Untuk silaturahmi, menambah ukhuwah, untuk mengingat kembali tentang syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Salafiyah ini cukup banyak, lebih kurang hampir 100 para ulama dan habaib di Jakarta. Bahkan ada luar dari Jakarta juga hadir dalam percepatan ini. Kalau Maulid, pembacaan Maulid itu sendiri akan dibacakan oleh Habib Hub bin Bagir Alatas. Kemudian untuk penceramahnya, tausiahnya, ini ada beberapa pembicara antara lain dari habaib akan disampaikan oleh Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Kemudian kalau beliau hadir mungkin putranya Ki Haji Abdul Wasafi, yaitu Haji Abdul Rasid Abdul Wasafi, dan para ulama lainnya. Dan kita juga mengundang wali kota ini. Itulah salah satunya memang yang paling ampuh ini kita ya untuk mendekatkan diri masyarakat umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan adanya tausiah dan peringatan Maulid, mereka akan merubah sikap sehingga lebih mendekatkan diri kepada Allah, sehingga musibah-musibah segala cobaan mungkin tidak terhindar gitu. Sebagai apa? Sebagai pembina Masjid Jami As-Salafiyah. Kita akan mendengarkan tausiah Kiai Haji Hasbullah Amin dan diikuti panitia pelaksana renovasi Masjid Jami As-Salafiyah. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada selamat datang kami ucapkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rasid Abdul Wasafi. Amin. 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 Allahu Akbar. 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 Alhamdulillah untuk Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami persilakan kepada Bapak Wali Kota yang ketiga Jakarta Selatan. Pak Wali di sini, Pak Wali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak, lihat sini Pak Wali. Terima kasih. Pak, foto bersama Pak, sini Pak, sebentar dengan sini Pak. Berfoto sini Pak. Foto sana Pak Wali, foto sini Pak. Biar sini, mau ulama. Ya, sini Pak. Oke, mohon izin Pak. أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محددا المصطفى أمري لمولدي أحمدا كي تنعش الأرواح عند سماعه وتجلد الأسماع درا نضجا
الملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأصلاب منهم منجلا حتى استقر بوالديه وربدا وحمى الإله من السفاح أصوله ولو بشرفا أثيلا أمجدا ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاز بالحديث وأيدا قد آمنا حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا الناجيان ومن يقول بخلافنا ضل السبيلا
Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Yang memang sengaja kami undang dari zaman Habib Salim bin Dan, Habib Ali Al-Abbas, Al-Habib Ali Al-Habsi hadir Fadilatul Muhtaram, guru kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sabah, keluarga besar Habib Salim bin Jindan, Habib Ahmad bin Nopal, keluarga besar Habib Ali Al-Habsi, Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsi, dan keluarga besar dari Al-Habib Ali Al-Abbas yang yakin pada hari ini dibacakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya para aulia, para habaib yang selama ini membimbing dari Pulau Kalibata, saya yakin tadi peringatan maulid mereka hadir. Mudah-mudahan kita mendapat barakahnya semuanya. Para alim ulama yang saya hormati hadir, Bapak Kiai Haji Ahmad Kazruni, Bapak Kiai Haji Tayyib Izi, Pamanda Bapak Kiai Haji Hasbullah Amin, dan para ulama lainnya yang juga doakan mudah-mudahan para habaib, para alim ulama, guru-guru yang hadir semuanya Allah panjangin umurnya, Allah berikan hidupnya berkah, selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, dengan peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la syakka annahu sallallahu alaihi wasallam hadir. Saya yakin tadi kita sudah didatangi oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan kehadiran ruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya juga hadir, para aulia juga hadir. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa kecuali dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, masyarakat Pulau Kalibata sangat hilang sekali kehadiran para bapak-bapak hadirin sekalian. Memang selanjutnya generasi demi generasi diberikan kemudahan oleh Allah untuk melanjutkan apa yang sudah diciptakan oleh para habaib kita. Alhamdulillah, mantan gubernur DKI Bapak Fauzi Bowo, Bapak Wali Kota Jakarta Selatan sebagai sohibul bait juga dia, karena RT-nya RT 4 di sini. Alhamdulillah ya hadir. Kemudian Bapak Camatnya, Bapak Lurahnya, dan apa yang diniatkan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin sekalian, pada hari ini juga Masjid As-Salafiyah yang sudah beberapa lama menghimpun dana dari masyarakat dan lain sebagainya, yang insya Allah jumlahnya kurang lebih adalah 970 juta, yang pada hari ini akan mengadakan peletakan batu pertama. Oleh karena itu kami mohon mewakili habaib sama-sama untuk meletakkan batu pertama. Oleh karena itu ya, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf ya apabila penyambutan dan lain sebagainya, baik para ulama dan umara dan juga yang lain-lainnya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluasnya. Saya yakin apa yang kita bawa ke rumah itu hanya sedikit. Yang kita bawa ke rumah adalah berkahnya kita membaca selawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya. Mari saya mohon dibacakan Fatihah kepada para habaib sekali lagi, agar kampung Pulau semuanya, kita semuanya Allah panjangin umur dalam sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman Islam kita. Allah jauhkan kita daripada bala, penyakit serta fitnah. Allah gampangin usaha dan urusan kita. Allah murahkan rezeki yang halal yang berkah untuk bekal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan peletakan pertama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan untuk selanjutnya renovasi rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kampung Pulau ini kampung yang penuh dengan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka harus menyerahkan kepemimpinan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka harus beriman dan umat mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau di dalam kitabnya Hujjatullah 'alal 'alamin fi mu'jizat Sayyidil Mursalin, beliau mengatakan bahwasanya para nabi-nabi yang terdahulu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain mereka hanyalah wakil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi utusan Allah yang sesungguhnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak lebih daripada wakilnya Nabi Muhammad. Rahim wanita-wanita yang suci, mereka semua orang-orang tuanya Rasulullah, kakek moyangnya Rasulullah. Mereka saling mewasiatkan antara ayah kepada anaknya, anak kepada cucunya, dan seterusnya untuk menjaga cahaya Rasulullah yang Allah titipkan di dalam sulbi mereka. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib menceritakan tentang kejadian tersebut, tentang peristiwa ini, sebagaimana putra beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan, mengatakan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud ke adalah kiblat untuk para malaikat, dan inti utama dari kiblat tersebut adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah titipkan di dalam sulbinya Nabi Adam alaihi salam. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib suatu hari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan Tabuk, beliau datang kepada Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Beliau datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, uridu an amtadiha, izinkan saya untuk memujimu ya Rasulullah." Maka Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ketika memohon izin untuk memuji Rasulullah, Rasulullah mengatakan, "Qul la yufdi." Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib tidak ada satu biji pun yang rontok dari mulutnya berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bawakan syair pujiannya yang indah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Min qabliha imta fi dhilalin wa fi mustawda'in haitsu yuqabul waradu thumma habatta al-bilada al-bahri bima kasabat aydin nas linudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Allah berfirman di dalam Al-Quran, apa yang terjadi dari musibah, bala, cobaan di daratan maupun di lautan, tiada lain adalah hasil buah tangan manusia itu sendiri. Ini yang terjadi. Pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita menyalahkan orang lain, pejabat atau siapapun, jangan. Tapi lihat diri kita, bagaimana keadaan kita kepada Allah. Maksiat siang malam ada di dalam rumah tangga kita, kita cuma bisa menyalahkan orang lain. Kapan kita mau bertaubat kepada Allah? Ini saatnya kita kembali kepada Allah. Ini saatnya kita bertaubat kepada Allah. Ini semua diingatkan oleh Allah. Allah bilang, "Linudhiqahum ba'dalladzi 'amilu", agar mereka merasakan inilah hasil buah tangan mereka. Inilah yang mereka lakukan. Ini hasilnya. Bala, musibah, ini semua Allah perlihatkan kepada kita, la'allahum yarji'un. Siapa tahu mau mereka mau oleh para sahabat Rasulullah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah angkat derajat orang-orang yang telah mendahului kita, yang dahulu bersama kita di tempat ini, guru-guru kita, para habaib kita, para aulia kita, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habashi, Al-Habib Muhammad bin Ali, Al-Habib Ali bin Husain, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jaddan, dan para ulama kita, para aulia kita yang mana dahulu mereka mentaksiskan majlis semacam ini, yang ikut hadir bersama kita, para aulia Allah. Mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama mereka dan kita mendapatkan, yaitu di Jatinegara Kaum. Namanya As-Salafiyah, masjid orang dulu. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa silsilah daripada Jatinegara Kaum itu ada dua, yang kuburan itu dibikin di rumah-rumahan. Satu Pangeran Jayakarta dengan nama asli Pangeran Jaket. Di situ ada beberapa. Kemudian di sebelah barat ada yang namanya Pangeran Sangyang. Juga di situ ada beberapa makam yang diziarahi orang. Kalau Pangeran Sangyang ini yang sudah pasti kalau malam Jumat dibuka. Jadi begini rangkaiannya dengan Masjid Puro ini yang namanya sama.
Guru Muhammad Amin bin Guru Haji Muhammad Ali atau Kiai Raden Haji Muhammad Ali bin Raden Abdus Somad bin Raden Badrun bin Raden Basman bin Raden Jayid. Kemudian ada Pangeran Sangyang yang ada makamnya di Pangeran Jayakarta. Jadi baru 6-7 ya, keturunan. Ini adalah kepada Guru Ali atau Kiai Haji Muhammad Ali. Yang selanjutnya adalah ke Pangeran Senapati Ngadilaga. Selanjutnya ke sana itu para wali songo dan juga para hawaib yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sekedar penjelasan karena ada yang nanya, kalau nggak pernah ada keterangan barangkali nanti Bapak-bapak dan saudara sekalian, ini hari ini kita meletakkan batu pertama bukan untuk pembangunan, renovasi. Masjid Pangeran Jayakarta pun nanti akan direnovasi. Tetapi di dalam renovasi itu ada yang tidak bisa direnovasi, ditinggal terus. Antara lain kalau bapak-bapak, saudara-saudara sekalian ke Pangeran Jayakarta, di sana yang asli masih ada mihrabnya nih. Ya, dari Pangeran Jayakarta itu masih ada. Kemudian tiang, 4 tiang itu juga masih asli. Kursinya tinggi. Saya salah satu khatib di situ. Jadi kalau ini nyampe nggak saya duduk, agak tinggi memang. Kaki kita agak sedikit nggak nyampe ke sana. Nah ini kata pengurusnya, ini sudah lama Pak Kiai, sudah 400 tahun lebih ini mihrab. Nah, jadi kalau namanya Pangeran Jayakarta itu sekian tahun ada peninggalan yang secara fisik itu nggak dirubah. Kemudian setiap tahun maulud, setiap tanggal 12 Rabiul Awal itu maulid di sana. Setiap tanggal 22 Juni itu haul dari Pangeran Jayakarta yang banyak dihadiri oleh orang, kadang-kadang sampai 50 bus dan seterusnya. Demikianlah ini keterangan karena ada pertanyaan, saya ingin menjelaskan demikian. Insya Allah penjelasan saya ini berikan kesempatan untuk bisa bertemu, merayakan bulan Maulid dan kemudian meletakkan batu pertama yang udah ada modalnya hampir 1 miliar. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini nggak pada asal saya. Demikianlah lebih kurang mohon maaf apa yang saya sampaikan ini supaya tidak terlalu panjang. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikian sambutan sekilas kita dengarkan tentang sejarah Masjid Jami'ah Salafiyah atau eksistensi daripada Masjid Jami'ah Salafiyah yang sebentar lagi kita akan sama-sama saksikan pelaksanaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para alim ulama, para khatib, para hujah, para kiai, wabil khusus kepada para alim ulama Bapak Kiai Haji Ahmad Ghazuli Ishaq, Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Asgaf, dan juga yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Hasbul Amin, yang kami muliakan pengurus Masjid As-Salafiyah, dan juga Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Amir Hamzah, yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Abdul Rasid Abdullah Syafi'i, para alim ulama, para asatidz, hadirin jamaah seluruhnya yang berbahagia. Tentunya kami mengucapkan syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan syukur alhamdulillah dapat bersilaturahim, dapat bermuajaah, bertemu dengan para alim ulama di tempat ini. Sehingga kita harapkan dengan jalinan silaturahim ini dapat lebih meningkatkan hubungan yang lebih erat, yang lebih harmonis antara ulama, umaro, dan masyarakat yang ada di wilayah Jakarta Selatan ini. Hadirin seluruhnya yang berbahagia, tentunya pada kesempatan yang baik ini kami menyambut baik dengan dilaksanakannya kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang secara rutin dilakukan di berbagai tempat, masjid, mushola, ataupun tempat lain yang memang
kami menyambut baik dengan dilaksanakan Maulid ini seiring dengan peletakan batu pertama renovasi pembangunan Masjid As-Salafah ini. Tentunya memang inilah yang kita harapkan. Dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai kegiatan ini kita harapkan ada kegiatan yang monumental. Pada tahun ini, pada tahun peringatan Maulid tahun ini, kita harapkan ini adalah satu hal yang penting. Ada satu kegiatan yang sangat monumental, di mana kita akan membangun, akan merenovasi Masjid As-Salafiyah ini. Kita harapkan dengan dukungan, bantuan peran kita semua, kita harapkan apa yang sudah diprogramkan, apa yang sudah direncanakan oleh panitia pembangunan renovasi Masjid As-Salafiyah ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya yakin dan percaya dengan kekuatan kita bersama, dengan persamaan kita bersama, insya Allah yang ditetapkan, direncanakan ini dapat terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kami pun dari pemerintah daerah, khususnya baik kami sebagai pribadi, sebagai jamaah di tempat ini, maupun sebagai kami aparat yang ada di Jakarta Selatan, insya Allah dapat mendukung pembangunan masjid yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Haji Abdul Hasbul Amin ini mempunyai satu rentetan keterkaitan dengan Pangeran Jayakarta. Jadi ini satu hal yang memang kita harus dukung sepenuhnya. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita, dengan jalinan silaturahim yang kita bangun ini, insya Allah pembangunan yang direncanakan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hadirin jamaah seluruh yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini juga perlu kami sampaikan, kita hampir 13 hari ini dirundung oleh satu musibah, termasuk kita yang di Jakarta Selatan ini, di mana banyak wilayah kita, khususnya yang berada di bantaran kali, baik Ciliwung, baik Kali Mampang maupun Kali Kerukut dan Kali Pesanggrahan yang terkena musibah banjir. Tentunya ini adalah hal yang patut kita merasa prihatin. Dan kita harapkan ke depan bagaimana kita upayakan bersama seluruh potensi masyarakat yang ada di DKI Jakarta khususnya Selatan. Mari kita ciptakan kondisi wilayah kita ini, wilayah yang memungkinkan, yang dapat mengurangi terjadinya musibah banjir. Dapat kita memelihara lingkungan kita dengan baik, seperti yang sudah tadi disindir oleh Habib Ahmad, bahwa telah terjadi kerusakan di atas bumi ini, di lautan ini karena ulah-ulah tangan manusia. Tentunya kita harapkan, mari kita warga Jakarta Selatan, khususnya umat Islam, kita mencoba untuk tidak berkontribusi, untuk tidak mempunyai andil di dalam kerusakan lingkungan ini, untuk bisa menjaga lingkungan kita, baik itu kebersihannya, baik itu penghijauannya, baik itu lingkungan lainnya yang kita harapkan bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ke depan tidak menjadi satu musibah kembali di wilayah Jakarta Selatan. Umat Islam di Jakarta Selatan yang telah berpartisipasi di dalam rangka kita mengumpulkan zakat, infak dan sedekah. Alhamdulillah tahun kemarin kita berhasil mengumpulkan yang terbanyak di DKI Jakarta. Pada tahun ini pun kita berhasil mengumpulkan jumlah yang lebih besar lagi, sehingga dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bisa kita lampaui dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan peran serta partisipasi seluruh umat Islam dalam rangka pengumpulan zakat, infak dan sedekah ini bisa terus kita tingkatkan, yang hasilnya 100% digunakan, dimanfaatkan, didaya gunakan untuk kemaslahatan umat, baik itu untuk kegiatan masjid, mushola, majelis taklim, bantuan kepada anak yatim maupun bantuan kepada guru ngaji, merbaik, dan mereka-mereka yang terkena musibah itu pun kita bantu melalui pendaya gunaan zakat, infak dan sedekah. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang disampaikan oleh para muzaki ini dapat terus ditingkatkan guna memberikan kontribusi untuk kemaslahatan pembangunan masyarakat kita yang ada di Jakarta Selatan. Hadirin jamaah seluruh yang berbahagia, cerita yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang pagi ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah satu amal baik dalam rangka kita lebih meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du.
فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami' As-Salafiyah Kampung Pulo, Jakarta Selatan, Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Untuk memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam serta zikir-zikir lainnya telah naik ke angkasa. Pun pada hari ini kita saksikan peletakan batu pertama renovasi masjid ini. Mari wahai umat Islam kita ikut andil dengan harapan apa yang kita jariahkan, apa yang kita wakafkan dari harta kita, ikut serta pembangunan masjid ini kelak akan menjadi teduhan di saat hari kiamat. Berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, almar'u tahta dhilli sadaqati yaumal qiyamah. Seorang nanti akan berada di bawah teduhan sedekahnya di hari kiamat. Orang lain kepanasan, orang lain kesulitan, namun orang yang telah siap bekal bahwa hartanya dipisahkan sebagian ditanam di tempat yang diridhoi oleh Allah, itulah nanti akan diganjar, dibalas oleh Allah teduh di hari kepada umatnya. Oleh karena itu mari, lebih-lebih zaman sekarang abad ke-21, katakanlah gempuran ajakan maksiat semakin meningkat, waspadalah. Kenapa? Maksiat itulah yang merusak iman. Maksiat itu yang menghancurkan iman. Lebih-lebih saat sekarang ini, dulu kita kecil, bioskop jarang, bioskop jauh. Namun sekarang bioskop masing-masing umumnya ada di setiap rumah. Itulah pesawat televisi. Bayangkan bagaimana kalau kita lengah, belum memberikan ruh iman di hati anak-anak kita, akidah sahihah yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu marilah kita perkokoh-perkuat apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itulah kalimatul tauhid, itulah dakwatul haq, itulah kalimatul ikhlas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di mana Nabi kita bersabda, ialah afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling afdal apa yang aku bawa, apa yang aku ucapkan dan seluruh ucapan para rasul, itulah la ilaha illallah. Mari kita tanamkan kalimat ikhlas di hati kita, dua kalimat syahadat di hati kita, sehingga manakala telah kokoh, telah kuat terpatri, enggak mudah digondol oleh